Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 12 dari kelas 4D jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Sumedang akan memaparkan materi tentang kebijakan dan inovasi pembelajaran. Pada video pembelajaran kali ini, terdapat 3 orang pemateri yang merupakan anggota dari kelompok 12. Yaitu yang pertama, saya sendiri, Dika Esa Putra. Teman-teman semua bisa panggil saya dengan sebutan Kak Dika dengan nomor induk mahasiswa 2006538 dan nomor absen 29. Yang kedua yaitu ada Kak Rifa. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifa Asyifa Cahaya Putri dengan nomor absen 15 dan nomor NIM 2004172. Dan yang terakhir ada Kak Yogi. Baik, perkenalkan nama saya Yogi Fernando dengan NIM 2009146 dengan nomor absen 43. Nah, seperti yang telah saya katakan tadi, bahwasanya pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang kebijakan dan inovasi pembelajaran. Perlu teman-teman semua ketahui bahwa pada materi tentang kebijakan dan inovasi pembelajaran ini kita akan membahas tentang 2 pokok hal penting, yaitu yang pertama kebijakan dan inovasi model pembelajaran dan yang kedua kebijakan dan inovasi media pembelajaran. Maka dari itu, yuk langsung kita simak saja penjelasannya. Bahasan yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri selaku pemateri pertama. Namun, sebelum saya masuk ke pembahasan, di sini saya ingin bertanya terlebih dahulu nih kepada teman-teman. Kira-kira apa sih yang teman-teman ketahui dari kebijakan dan inovasi model pembelajaran ini? Hayo, ada yang tahu nggak nih? Pasti masih belum pada tahu kan? Maka dari itu, yuk langsung kita bahas saja terkait pengertian dari kebijakan dan inovasi model pembelajaran. Kita bahas satu-satu ya, mulai dari pengertian kebijakan, yaitu ucapan atau tulisan yang memberi petunjuk definisi umum, ruang lingkup yang memberikan batasan dan arah umum kepada seseorang untuk dipindahkan. Kemudian inovasi yaitu tentang solusi baru atau lebih baik yang menciptakan nilai bagi masyarakat, perusahaan, dan individu. Dan terakhir model pembelajaran yang merupakan kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur secara sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan dijadikan sebagai pedoman untuk desainer pembelajaran dan guru dalam perencanaan dan melakukan kegiatan belajar. Sehingga jika kita simpulkan dari ketiga pengertian tersebut dapat diketahui bahwa pengertian dari kebijakan dan inovasi model pembelajaran ini adalah sebuah gagasan yang berupaya untuk melakukan pembaharuan terhadap berbagai komponen yang diperlukan dalam penyampaian materi pelajaran berupa ilmu pengetahuan dari tenaga pendidik kepada para peserta didik dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang berlangsung. Kemudian sekarang kita masuk pada pembahasan tentang jenis-jenis model pembelajaran internet yang terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama ada web course yang merupakan sebuah sistem pembelajaran yang dapat dilakukan dengan menggunakan sistem internet untuk menyuguhkan berbagai komponen dalam pembelajaran seperti sumber ajar,
diskusi, konsultasi, pemberian tugas, evaluasi, juga ujian yang berbasis internet. Sehingga dengan web course ini, walaupun jarak antara pendidik dengan peserta didik berjauhan, dalam artian sedang berada pada keadaan tidak dalam satu tempat yang sama, tetapi pendidik dan peserta didik tetap dapat melakukan komunikasi satu sama lain, bahkan dapat dilakukan setiap saat secara asinkronus. Berdasarkan hal itu, dengan menggunakan sistem ini, proses pembelajaran pun tidak perlu dilakukan lagi secara tatap muka. Mengapa demikian? Karena di dalam web ini juga sudah tersedia berbagai macam fitur yang dapat menunjang proses pembelajaran secara online, seperti email, kolom diskusi, macam-macam sumber belajar yang berbentuk e-book, perpustakaan digital, dan sebagainya. Adapun contoh penerapan dari sistem pembelajaran ini biasanya digunakan untuk melakukan sistem pembelajaran berupa lembaga pelatihan yang menyediakan tempat kursus yang dapat dilakukan dari kejauhan. Dan apabila waktu kursusnya sudah selesai dan dapat dinyatakan lulus, maka akan mendapatkan sertifikat. Selanjutnya yang kedua ada web-centric course yang merupakan sebuah sistem pembelajaran yang sebagian komponen pembelajarannya disediakan melalui internet, sedangkan sebagiannya lagi dilakukan secara tatap muka, tetapi dengan perbedaan persentase dalam proses pembelajarannya, yaitu sistem pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka persentasenya lebih sedikit daripada sistem pembelajaran yang dilakukan melalui internet. Adapun contoh dari penerapan sistem web-centric course ini biasanya dilakukan pada tingkat pendidikan universitas yang telah menjalankan sistem proses belajar secara off-campus. Dan yang ketiga ada web-enhanced course yang merupakan sebuah sistem proses belajar yang memakai internet sebagai penunjang proses belajar di kelas supaya menjadi lebih meningkat. Nama lain dari sistem pembelajaran ini adalah web-lite course, sebab proses pembelajaran utamanya fokus dilakukan di dalam kelas. Dalam sistem ini, internet berperan sebagai penyedia sumber belajar yang lengkap, memberikan tautan ke macam-macam sumber ajar yang dapat diperoleh secara online, dengan tujuan agar kesempatan pendidik dan peserta didik untuk berkomunikasi satu sama lain itu menjadi semakin luas dan meningkat. Jika dibandingkan dengan kedua sistem pembelajaran sebelumnya, sistem ini memiliki perbedaan persentase proses pembelajaran, yakni yang dilakukan melalui internetnya lebih sedikit daripada persentase proses pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka. Nah teman-teman, setelah kita mengetahui jenis-jenis model pembelajaran berbasis internet tadi, sekarang kita akan membahas bagaimana cara mengembangkan sistem pembelajaran melalui internet itu sendiri. Yang mana di sini terdapat 3 cara. Yaitu cara yang pertama, kita dapat menggunakan fitur internet sepenuhnya yang sudah ada, seperti email, internet relay chat, World Wide Web atau yang sering kita sebut dengan www, kemudian search engine, mailing list, dan file transfer protocol. Kemudian cara yang kedua, kita dapat menggunakan software web course tools yang dapat diperoleh secara gratis ataupun membelinya, seperti WebCity, WebViews, Top Class, dan lain-lain. Dan yang ketiga, kita dapat menggunakan cara dengan mengembangkan program proses belajar sendiri sesuai kebutuhan dengan memakai bahasa pemrograman seperti Active Server Page dan lain-lain. Nah teman-teman, perlu kita ketahui bersama, ternyata ketiga cara tersebut mempunyai keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Misalkan penggunaan fasilitas internet untuk mengembangkan program pembelajaran ternyata memiliki kelebihan, yakni
karena biaya yang dikeluarkannya relatif murah dibandingkan dengan yang lain. Tetapi di samping itu terdapat juga kekurangannya, yaitu adanya sifat tidak terintegrasi sehingga sulit untuk mengelolanya. Lalu apabila memakai web course tools ataupun pengembangan sesuai kebutuhan, kekurangannya yakni biaya yang dikeluarkannya jauh lebih mahal. Tetapi ada juga kelebihannya, yaitu terdapatnya kemudahan dalam mengelola dan mengembangkannya, lebih kuat dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya kita akan membahas model-model penerapan sistem pembelajaran berbasis internet. Nah, dalam mengimplementasikan proses belajar melalui e-learning, ternyata ada beberapa model yang dapat diterapkan, yaitu yang pertama ada selective model yang dipakai apabila suatu sekolah memiliki sarana dan prasarana komputer yang cukup minim, seperti hanya ada satu buah unit komputer saja, sehingga pendidik harus memilih satu media yang ada dan tepat dalam memberikan penyampaian materi ajar. Kemudian yang kedua ada sequential model yang dipakai saat kondisi suatu sekolah memiliki sarana dan prasarana komputer terbatas. Misalkan hanya ada 2 atau 3 unit komputer, sehingga peserta didik dikelompokkan menjadi kelompok kecil untuk menggunakan komputer secara bergiliran dalam mencari materi ajar yang dibutuhkan. Yang ketiga ada static station model yang dipakai saat kondisi guru memiliki macam-macam materi ajar yang berbeda, seperti materi ajar yang menggunakan e-learning dan tidak menggunakan e-learning, sehingga satu atau dua kelompok peserta didik ada yang menggunakan bahan e-learning dan kelompok lainnya menggunakan sumber belajar lainnya. Dan yang terakhir ada laboratory model yang dipakai apabila kondisi suatu sekolah memiliki sarana dan prasarana komputer di sekolah yang sudah banyak dan sudah dilengkapi dengan internet, sehingga peserta didik bisa memakai komputer tersebut dengan bebas. Dalam artian, setiap satu peserta didik dapat mengoperasikan satu komputer. Oke teman-teman, itu tadi pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Untuk pemaparan materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kak Rifa, selaku pemateri kedua. Nah, selanjutnya adalah kebijakan dan inovasi media pembelajaran. Salah satu yang menjadi komponen sangat penting dalam pembelajaran adalah media pembelajaran, karena kualitas pembelajaran akan baik jika tepat dalam menggunakan media pembelajaran. Menurut Kustandi dan Sucipto mengungkapkan bahwa media pembelajaran merupakan alat bantu pada proses pembelajaran dan dapat memberikan kejelasan dalam bahan pembelajaran sehingga siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya mengenai fungsi daripada media pembelajaran. Umar Hamalik dalam Arsyad telah mengemukakan mengenai media pembelajaran bahwa dengan menggunakan media pembelajaran pada saat proses pembelajaran dapat memotivasi, meningkatkan minat belajar, dan merangsang siswa dalam proses pembelajaran serta mengefektifkan proses pembelajaran dalam menyampaikan bahan ajar. Sedangkan menurut Sudarsono dan Evelyn Siregar mengemukakan bahwa terdapat dua fungsi daripada media pembelajaran. Dua fungsi tersebut adalah yang pertama fungsi AVA atau Audio Visual Aids atau Teaching Aids, dan yang kedua adalah fungsi komunikasi. Fungsi AVA ini adalah dapat memberikan pengalaman secara nyata atau konkret bagi para peserta didik. Sedangkan fungsi komunikasi menjadi sarana bagi peserta didik dalam komunikasi dan interaksi dengan media pembelajaran. Selanjutnya mengenai jenis media pembelajaran. Menurut Nurdiansyah terdapat 4 jenis media pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran elektronik. Dr. Jack Laily sebagai Menteri Penerangan Republik Indonesia telah mengungkapkan bahwa
Media pembelajaran berbasis elektronik ini dapat digunakan adalah televisi. Sebagaimana telah dilakukan dalam berbagai riset, dalam pengujian kehebatan televisi dalam ilmu pendidikan adalah televisi ini dapat meningkatkan kemampuan dalam pembelajaran. Namun, proses belajar yang baik tetap tergantung dengan siaran apa yang dipilih pada saat menonton televisi tersebut. Yang kedua adalah media pembelajaran berbasis komputer. Semakin berkembangnya teknologi dan ilmu pendidikan dapat menjadikan teknologi komputer ini sebagai salah satu media pembelajaran, karena dengan memanfaatkan fungsinya daripada teknologi komputer baik secara audio, visual maupun audiovisual. Dengan begitu dapat mengefektifkan proses pembelajaran dan dapat dijadikan sebagai alat untuk mencari sumber informasi dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah media pembelajaran berbasis web. Nah, media pembelajaran berbasis web ini memanfaatkan internet untuk media pembelajaran, sehingga siswa dapat belajar secara mandiri dengan mengakses sumber-sumber belajar secara online dimanapun dan kapanpun. Dengan adanya pembelajaran berbasis web ini tidak selalu mengharuskan pertemuan secara langsung, baik antara guru maupun siswa pada saat proses pembelajaran. Karena guru dapat mengirimkan tugas bagi peserta didik secara online, begitupun peserta didik dapat mempelajari bahan secara online dengan mandiri dengan mengakses pada jaringan komputer secara online. Yang terakhir adalah media pembelajaran digital. Banyak sekali media pembelajaran digital yang dapat digunakan pada saat proses pembelajaran. Memanfaatkan media digital dalam proses pembelajaran ini tentu dapat memberikan inovasi dalam dunia pendidikan. Selain itu juga, dengan adanya media digital ini dapat menarik perhatian siswa dan dapat merangsang siswa pada saat proses pembelajaran. Dikarenakan media digital ini menarik, praktis, dan tidak dibatasi ruang serta waktu, serta fleksibel, dan dapat mengefektifkan proses belajar dan mengajar. Nah teman-teman, itu tadi pemaparan materi dari Kak Rifa. Untuk pemaparan berikutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga, yaitu Kak Yogi. Baik, selanjutnya penggunaan desain pembelajaran media inovatif. Yang pertama, Bagan. Bagan adalah kombinasi antara media grafis, gambar, dan foto yang dirancang untuk memvisualisasi secara logis dan teratur mengenai fakta pokok atau gagasan. Sebagai media visual, Bagan merupakan media yang membantu menyajikan pesan pembelajaran melalui visualisasi dengan tujuan materi yang kompleks dapat disederhanakan sehingga peserta didik mudah untuk mencerna materi. Kegunaan dari bahan itu sendiri adalah untuk menunjukkan hubungan, keterkaitan, perbandingan, jumlah yang relatif, perkembangan tertentu, proses tertentu, mengklasifikasikan, dan pengorganisasian. 2. Grafik. Secara sederhana, grafik dapat diartikan sebagai media yang memvisualisasikan data-data dalam bentuk angka. 2. Grafik. Secara sederhana, grafik dapat diartikan sebagai media yang memvisualisasikan data-data dalam bentuk angka. Grafik menggambarkan satu, dua, atau lebih data, atau grafik dengan data yang sama menggambarkan hubungan penting dari suatu data. Tujuan pembuatan grafik adalah menunjukkan perbandingan informasi kualitatif dengan cepat serta sederhana. Data-data dalam bentuk uraian yang ruwet dan kompleks dapat disederhanakan menggunakan grafik. 3. Komik. Komik dapat didefinisikan sebagai bentuk kartun yang mengungkapkan karakter dan menerapkan suatu cerita dalam urutan yang erat hubungan dengan gambar dan dirancang untuk memberikan hiburan kepada para pembaca. Pada awalnya, komik diciptakan bukan untuk kegiatan pembelajaran, namun untuk kepentingan hiburan semata. 4. Poster. Salah satu yang tampak pada media grafis sebagai media penyampaian pesan yaitu poster. Poster mampu mempengaruhi perilaku, sikap, dan nilai masyarakat untuk berubah atau melakukan sesuatu.
hal yang membuat poster memiliki kekuatan untuk dicerna oleh orang yang melihat karena poster lebih menonjolkan kekuatan pesan, visual, dan warna. Hal tersebut sesuai dengan pandangan bahwa poster adalah media yang mengkombinasikan antara visual dari rancangan yang kuat tetapi cukup lama menanamkan gagasan yang berarti dalam ingatannya. 5. Media foto. Foto merupakan salah satu media pembelajaran yang cukup populer dan sudah lama digunakan dalam pembelajaran. Hal ini karena foto cukup praktis, sederhana, mudah digunakan, tidak membutuhkan alat proyeksi dan tidak membutuhkan peralatan tambahan. Media foto termasuk kategori gambar diam. Artinya sajian visual dalam foto tidak bergerak. Foto dapat digunakan untuk pembelajaran secara individual, kelompok kecil atau juga kelompok besar. Selanjutnya, komponen utama desain pembelajaran inovatif. Pertama, pembelajar. Pembelajar adalah pihak yang menjadi fokus suatu desain pembelajaran. Informasi yang paling diperlukan untuk dilacak adalah karakteristik mereka, kemampuan awal atau prasyarat. Seluruh aspek yang berpengaruh terhadap kesuksesan proses belajar harus dipertimbangkan dan dirumuskan pemecahan masalahnya. 2. Tujuan pembelajaran umum dan khusus. Rumusan tujuan pembelajaran merupakan penjabaran kompetensi yang akan dikuasai oleh pembelajar jika mereka telah selesai dan berhasil menguasai materi ajar tertentu. Tujuan pembelajaran dalam lingkup besar dianggap sebagai tujuan umum, sedangkan tujuan yang dicapai untuk keahlian khusus yang dapat diamati disebut tujuan khusus. 3. Analisis pembelajaran. Analisis pembelajaran adalah proses menganalisis topik atau materi yang akan dipelajari. Analisis topik dikaitkan dengan kemampuan awal jika dibutuhkan. Dengan demikian, desainer dapat memperkirakan tahapan penguasaan materi dan kategorisasi materi itu sendiri. Nah, desainer yang dimaksud di sini adalah seorang guru. Analisis pembelajaran dilakukan agar kendala belajar seperti tingkat kesulitan atau perilaku awal yang belum dikuasai dapat ditelusuri dan diantisipasi. 4. Strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah upaya yang dilakukan oleh perancangan dalam menentukan teknik penyampaian pesan, penentuan metode dan media, alur isi pelajaran, serta interaksi antara pengajar dan peserta didik. 5. Bahan ajar. Bahan ajar dalam desain pembelajaran adalah satu-satunya yang berwujud dari seluruh komponen dasar desain pembelajaran. Bahan ajar adalah format materi yang diberikan kepada pembelajar. Format tersebut dapat dikaitkan dengan media tertentu atau buku teks, permainan, dan sebagainya. 6. Penilaian belajar. Penilaian belajar adalah tentang pengukuran kemampuan atau kompetensi yang sudah dikuasai atau belum. Penilaian tidak hanya berkaitan dengan angka tertentu sebagai hasil belajar yang menunjukkan prestasi pembelajar. Selanjutnya, langkah-langkah membuat desain pembelajaran inovatif. Pertama, menganalisis keperluan dan karakteristik peserta didik. Program dibuat sebelumnya harus meneliti secara seksama pengetahuan awal maupun pengetahuan prasyarat yang dimiliki dan tingkat kebutuhan peserta didik yang menjadi sasaran program yang dibuat. Penelitian tersebut biasanya menggunakan perangkat tes. Bila tes tidak dapat dilakukan karena faktor-faktor pengetahuan peserta didik, maka pembuat program harus dapat membuat asumsi-asumsi mengenai kemampuan dan keterampilan peserta didik. 2. Merumuskan tujuan instruksional dan operasional. Pembuatan tujuan dapat memberi arah kepada tindakan yang dilakukan, termasuk penyesuaian penggunaan media yang digunakan sehingga dapat sinergi antara tujuan yang ingin dicapai dan penggunaan model dan macam media yang digunakan. 3. Merumuskan butir-butir materi secara terinci. Setelah tujuan instruksional jelas, kita harus memikirkan bagaimana caranya agar peserta didik memiliki kemampuan dan keterampilan. Untuk mengembangkan tujuan yang telah dirumuskan dianalisis lebih lanjut.
Demikian pula cara pengembangan bahan yang harus dipelajari peserta didik. Setelah daftar pokok pelajaran diperoleh, selanjutnya mengorganisasikan urutan penyajian yang logis dari yang sederhana sampai kepada hal yang rumit, dari yang konkret kepada yang abstrak. 4. Mengembangkan alat pengukur keberhasilan. Alat pengukur keberhasilan peserta didik biasanya perlu dirancang secara seksama sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan, bisa berupa tes, penugasan atau daftar cek perilaku. Sebaiknya dalam tes tersebut harus tercakup semua kemampuan dan keterampilan yang dimuat dalam tujuan instruksional yang dibuat. 5. Menulis naskah media atau menyusun media yang digunakan. Setelah penyusunan tujuan pembelajaran, dilaksanakan penyusunan media yang digunakan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Penyusunan dan pembuatan media pembelajaran dengan langkah-langkah dan tahapan-tahapan yang tersusun secara sistematis harus sinergi dengan tujuan dan sesuai dengan tingkat pemahaman serta keterampilan peserta didik, sehingga fungsi media benar-benar dapat menjadi alat untuk mempermudah dalam pemahaman peserta didik terhadap materi yang diberikan dan bukan sebaliknya justru menjadi mempersulit tingkat pemahaman peserta didik. 6. Mengadakan tes dan revisi. Setelah media pembelajaran dibuat tujuan, pembuatan narasi, proses editing, dan diuji coba, langkah yang tidak kalah pentingnya adalah evaluasi penggunaan media dalam proses instruksional, sehingga dapat mengetahui tingkat kelemahan dan kelebihan media yang digunakan. Langkah selanjutnya yaitu melakukan tes dan revisi. Manfaatnya, kita bisa mengetahui tingkat efektivitas proses instruksional dan media yang digunakan serta problematika yang dihadapi. Nah, itu tadi pemaparan materi tentang kebijakan dan inovasi pembelajaran dari kelompok 12. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan tadi dapat dengan mudah dimengerti oleh teman-teman semua. Kiranya cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya. Dadah!